Baiklah kalau kita lihat ini kan Presiden Prabowo ya Mbak ya sempat mengunjungi panen raya padi di Majalengka. Bagaimana Anda menyoroti ya serapan dari beras para petani untuk saat ini, bahkan kalau boleh dikatakan Anda tadi melihat selain daripada harga yang cukup stabil, produksi juga tidak terganggu ya seiring dengan curah hujan yang boleh dikatakan cukup tinggi nih di rentang Oktober sampai dengan Maret. Ya, kalau untuk hasilnya ya dari panen raya itu, penyerapannya kan memang yang utama dan sejauh ini Bulog sudah melakukan penyerapan hampir sampai 1 juta ton untuk gabahnya ya, gabah keringnya. Sehingga kalau kita lihat itu sebetulnya adalah hasil contoh nyata kalau memang ini adalah gerakan yang baik begitu. Tetapi memang tetap harus kontinuitas kita mengawasi apakah harga beli petani dari pemerintah ini tetap stabil di 6.500. Karena kembali lagi kan untuk swasembada pangan ini kita juga fokus untuk mensejahterakan core-nya sendiri yaitu petani. Tapi untuk sejauh ini hasil dari panen raya ini bisa dibilang baik Mbak Sinta begitu. Baik, artinya cukup baik ya. Dan kalau kita lihat ini kan Pak Presiden juga mengeluarkan Impres Impres 6 2025 tentang pengelolaan gabah dan juga beras. Nah, terkait dengan Impres ini, kalau menurut tim riset sendiri, apa yang menjadi sorotan begitu ya? Iya, kalau sorotan utamanya kan memastikan agar cadangan beras pemerintah ini sampai 3 juta ton ya Mbak Sinta. Nah, yang untuk bisa menjadi sorotan mungkin bagaimana ini kerjasama antar lembaganya bisa diawasi dengan baik, akuntabilitasnya bagaimana sehingga tetap efektif dan juga efisien. Mungkin yang utamanya itu ya untuk di-highlight terkait kebutuhan ini. Karena nantinya untuk jangka panjang ini tidak hanya untuk swasembada pangan kita saja, nantinya bisa untuk membantu selain harga pangan yang stabil, juga bisa untuk menjadi cadangan apabila ada kebutuhan mendadak seperti untuk bencana, seperti itu Mbak Sinta. Sehingga sebenarnya ini sangat-sangat baik asalkan bisa dieksekusi secara mungkin kita bisa bilang transparan dan juga akuntabilitasnya ada begitu Mbak Sinta. Ya. Baik, baik ya. Lalu Anda sendiri melihat ya di tengah perbaikan-perbaikan di sektor pangan ya, utamanya mungkin tadi ya produksi beras dan juga produksi jagung gitu. Kedepannya ini seperti apa sih, apalagi yang perlu terus didorong ya oleh pemerintah. Melihat mungkin percepatannya ya seiring dengan juga ada program-program prioritas ya dari pemerintah sehingga mungkin sektor pangan ini terus menjadi perhatian begitu ya. Iya. Artinya kedepannya Anda melihat langkah-langkah apa lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, mungkin bukan hanya terkait dengan beras ya, jagung misalnya. Iya. Oke, untuk jagung sendiri, kenapa kita masih impor itu kan karena untuk kualitas jagung kita yang khusus untuk pakan ternak ini belum mencukupi ya. Ada yang dari NTT itu sebetulnya bisa, tetapi dibutuhkan lagi benih yang kualitasnya lebih tinggi. Lalu juga teknologinya juga diperlukan. Sehingga mungkin untuk kedepannya agar semakin kuat foundation kita untuk semakin cepat mendekati swasembada adalah bagaimana pendekatan kita juga ke petaninya, bantuannya kita seperti apa selain pupuk, lalu juga teknologi, lalu juga edukasinya bagaimana. Kurang lebih begitu Mbak Sinta untuk ke depannya. Baik, lalu terkait dengan tarif ya resiprokal yang diterapkan oleh Trump gitu, bahwa nanti mungkin pasar domestik dari setiap negara mungkin akan bisa terhambat atau mengalami gangguan gitu ya. Bagaimana Anda melihat ini mungkin akan memberikan pengaruh kepada ekspor dan juga impor begitu ya untuk sektor pangan di tanah air? Oke, untuk sejauh ini kan untuk terkait impor ini yang masih difokuskan ini banyaknya ke untuk LPG yang pernah kami dengarin dari LPG. Nah, untuk sektor pangan sendiri mungkin sebagai bargaining chip ya, kita ini selain jagung kita juga sangat membutuhkan gandum sebetulnya Mbak Sinta. Kita konsumsi gandumnya cukup tinggi dan kita memang bukan negara yang memproduksi gandum secara banyak gitu ya, atau hampir ya kecil lah. Nah, maka dari itu kita memang sangat bergantung pada impor untuk gandum kita. Untuk bargaining chip kita terkait tarif resiprokal dari Amerika Serikat ini bisa menjadi salah satu senjata kita mungkin ya. Kita bisa mengambil sumbernya itu dari Amerika, melakukan sedikit pergeseran dari sumber impor negara lainnya, kita bisa ke Amerika juga karena mereka juga memproduksi gandum cukup tinggi. Jagung mungkin
Bisa, tetapi lebih fokus ke gandum ya menurut kami kalau untuk sektor Berarti artinya pangannya. impor pangan juga artinya akan meningkat dong seiring dengan adanya kebijakan Trump ini? Belum tentu Mbak. Jadi karena, kalau jumlah impornya mungkin tetap sama, tetapi negara asalnya kita mengambilnya itu kita ubah. Jadi ada pertukaran ini kita lebih fokus mungkin ngambil lebih banyak dari Amerika, sehingga untuk menyeimbangkan neraca kita dengan Amerika begitu Mbak Sinta. Baik, Iya, lalu di tengah perang tarif ini begitu ya, tim riset melihat peluang Indonesia menaikkan tarif impor artinya dari Amerika Serikat. Kalau tadi Anda melihat bahwa oke, nanti mungkin kita impornya akan lebih banyak dari Amerika Serikat untuk bisa menyeimbangkan iya. raca begitu ya. Lalu apalagi kemungkinan tantangan-tantangan dan juga peluang yang mungkin bisa dilakukan atau mungkin ke depannya bisa dihadapi oleh pemerintah Indonesia seiring dengan kan kita saat ini masih sama-sama menanti ya, Iya, masih betul. ada 90 hari boleh dikatakan injury time lah Iya, ya gitu ya. benar. Negosiasi-negosiasi masih terus akan dilakukan. Tapi jika ternyata nanti mungkin negosiasinya alot dan tetap tarif itu tetap akan diberlakukan, tantangan apa yang akan dihadapi oleh sektor pangan khususnya mungkin jagung misalnya, Iya. atau misalnya yang lainnya ya gandum misalnya, seperti apa? Mungkin kalau yang memang kita tidak berfokus, mengambilnya dari Amerika ya, sumbernya tidak dari Amerika, pengaruhnya, tantangannya ada tantangan karena kan ini juga mempengaruhi secara global, tapi tidak sebesar itu. Jika ternyata hasil dari negosiasi di 90 hari yang masih belum pasti ini, seperti Mbak Sinta katakan alot, sebenarnya kita juga masih banyak bargaining power lain sih Mbak Sinta. Amerika juga cukup ketergantungan juga dengan kita, khususnya untuk di produk-produk sawit olahan kita juga begitu Mbak. Jadi untuk hasilnya nanti kami rasa untuk bargaining pun masih ada peluang banyak karena kita kalau bisa dibilang kita dan Amerika ini saling membutuhkan begitu Mbak Sinta. Gitu. Baik, Mbak Ega, kita lihat ya akan seperti apa ke depannya. Semoga saja tarif ini mungkin tidak diberlakukan ataupun mungkin kalau diberlakukan tidak terlalu berat lah ya Betul, bagi iya. Indonesia dan harapannya mungkin swasembada pangan ini dapat tercapai begitu ya, Betul. dan juga sektor pangan di Indonesia akan tetap tumbuh positif di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini.